Do you wanna know? Ketika para pedagang kaki lima atau PKL Kabupaten Garut bersatu, maka Garut pun akan berguncang. Itulah fakta yang terjadi selama ini, khususnya di masa pemerintahan Haji Rudi Gunawan, Sarjana Hukum, dan Dr. Helmi Budiman. Sejak 7 tahun terakhir, sudah lebih dari 3 kali aksi dilakukan puluhan ribu warga yang tergabung dalam berbagai organisasi PKL Garut. Garut Kota bergemuruh ketika PKL melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang memporak-porandakan usaha mereka. Peraturan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Garut terhadap PKL acap kali dianggap sebuah upaya tanda kutip membinasakan warga PKL. Padahal selama ini para PKL merasa telah berupaya untuk hidup mandiri tanpa membelas-belas kasih pemerintah Kabupaten Garut. Bukan hanya sekali, sang orator pun muncul, Rawing Ranting. Pria pelontos ini berteriak. Suaranya yang lantang ia hembuskan langsung ke wajah Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan, sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan pemerintah terhadap PKL. Ketika sang orator berteriak, puluhan ribu PKL pun bergemuruh mengikuti teriakan sang orator. Mereka mengatakan akan mendukung program pemerintah selama pemerintah menerapkan regulasi sesuai aturan yang berlaku. Ketika mereka dan kehidupan keluarganya terancam, maka mereka pun akan selalu melawan dan terus melawan. Sebagai pedagang jalanan, mereka merasa telah membantu perputaran ekonomi bangsa ini. Sehingga apabila Pemkab Garut ingin menertibkan PKL, maka buatlah regulasi yang sesuai dan tidak mengancam kehidupan PKL. Tempatkan PKL di tempat yang semestinya, guna kemaslahatan rakyat dan negara tanpa ada yang dirugikan. Begitu pegikan suara yang disampaikan Rawing Ranting kepada pemerintah Kabupaten Garut selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini teman-teman turun lagi ke DPRD melakukan audiensi? Karena ada beberapa hal terkait masalah penertiban, sehingga teman-teman ini merasa terganggu dengan posisi berjualan, aktivitas berjualan. Nah, sehingga teman-teman berinisiatif untuk melakukan proses audiensi dengan DPRD, dengan perwakilan dari Disperindak, terus Kasatpol PP dan Wakil Bupati. Dan juga hari ini ternyata alhamdulillah gagal, Pak. Kita melakukan audiensi karena Wakil Bupati tidak hadir, sehingga kami ya sedikit lumayan kecewa dengan terjadinya kegagalan audiensi hari ini. Wakil Bupati dalam suratnya juga diminta untuk hadir. Oh jelas Pak, kita melayangkan surat itu ada beberapa unsur yang diundang oleh kita. Yang pertama Wakil Bupati, yang kedua Disperindak, yang ketiga Satpol PP di dalam surat tersebut. Substansi yang akan dibahas tadinya apa? Yang pertama terkait masalah satu penegakan Perda. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait masalah penertiban. Ada apa dengan penertiban ini gitu kan? Kenapa? Karena dulu ada beberapa hal yang dibahas antara pedagang kaki lima dengan Disperindak,
dengan Satpol PP, dan di situ melahirkan bukan perjanjian ya, tapi ada kesepakatan. Ada kesepakatan yang dilakukan ketiga belah pihak antara Disperindak, Satpol PP dan kami. Dan isi kesepakatan tersebut dulu Disperindak sepakat dengan Satpol PP untuk melakukan proses percontohan dari belokan Pasar Baru sampai Asia. Dan janji dari perjanjian di dalam kesepakatan tersebut itu dulu dikasih spare waktu 2 minggu. Pasca 2 minggu dilanjut percontohan ke wilayah Ahmad Yani Timur, masuk ke wilayah sana. Tapi kan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Justru ya kita diombang-ambing seolah-olah solusi dari pemerintah ini hanya melakukan posisi adu domba saja antara PKL dengan PKS. Mungkin seperti itu. Contohnya seperti apa adu domba? Contohnya dari dari belokan Pasar Baru ke sana itu bisa, dan dari Pasar Baru ke sini tidak bisa. Artinya kan otomatis ada kecemburuan sosial antara pedagang dengan pedagang. Itu kan bukan solusi, Pak. Terus yang dimaui dari rekan-rekan PKL sendiri hari ini apa sebetulnya? Kemauan kita ya kembali lagi terhadap Perpres 125 tahun 2012, artinya bahwa keberadaan kita itu sebetulnya sudah legal, Pak. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mencermati isi dari Perpres tersebut sehingga kita ini dibina, bukan dibinasakan. Kita ini mestinya diayomi sebagai masyarakat, apalagi hari ini dengan situasi pandemi kali ini. Otomatis ketika ngomong pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, bahkan kita malah ditertibkan. Artinya proses penertiban ini kan ditertibkan, bukan diusir, seolah-olah hari ini diusir. Mungkin seperti itu. Karena pemerintah sendiri beralasan bahwa sudah disediakan gedung PKL 1 dan PKL 2 yang tidak dioptimalkan katanya oleh para PKL. Menurut Anda sendiri keberadaan gedung PKL ini seperti apa sebetulnya? Nah, kalau ngomong terkait masalah gedung PKL itu jelas di tahun 2018 diakui di depan anggota DPRD dan di depan semua masyarakat bahwa Bupati menyatakan bahwa terkait masalah pembangunan gedung PKL itu gagal. Artinya bahwa tidak layak untuk dipakai oleh teman-teman PKL. Kan begitu. Sehingga kami kembali lagi ke jalan, melakukan aktivitas seperti biasa, karena persoalan PKL ini bukan hari ini, Pak. Persoalan PKL ini saya pikir saya memperjuangkan pedagang kaki lima itu dari tahun 2002 sampai hari ini. Dan sampai hari ini pula pemerintah ini tidak mempunyai solusi terkait masalah pedagang kaki lima. Pak Wing, ya terkait penertiban nih, kenapa sih sampai dengan mengadakan audensi? Ada apa? Ada persoalan apa dari penertiban di lapangan oleh Satpol PP? Nah, persoalan kenapa kenapa terjadinya audensi? Karena ada perilaku oknum Satpol PP yang melontarkan ancaman pembunuhan. Ini kan yang jadi persoalan. Artinya bahwa mereka itu adalah penegak perda. Artinya kalau seandainya penegak perda, rasionalisasi dari peraturan daerah ini kan mestinya menyeluruh satu kabupaten. Kenapa yang jadi pertanyaan hanya dari belokan Pasar Baru sampai ke Asia, sampai ke alun-alun? Kan ini yang jadi pertanyaan. Sedangkan kan posisi PKL ini di setiap jalan trotoar pasti ada PKL, Pak. Bisa disebutkan secara eksplisit bagaimana oknum tersebut mengancam, ancamannya seperti apa? Ancamannya seperti ini. Awal mulanya teman-teman biasalah terjadi gesekan di lapangan. Pada akhirnya teman-teman dipanggil lah oleh Kabid Tantri Bumi itu untuk masuk ke ruangan. Tiba-tiba ketika teman-teman sudah masuk, kurang lebih 4 orang, tiba-tiba ada bahasa yang dikeluarkan, "Tonggoronning diriuhan kieu, jeung maehan lagi siap." Ini kan tidak pantas diucapkan oleh oknum Satpol PP tersebut. Artinya bahwa artinya kita harus turun tangan. Contohnya saya secara pribadi
apa yang selama ini dikenal sebagai aktivis pedagang kaki lima, ya saya turun tangan melakukan audiensi, dan ini mesti dipertanggungjawabkan secara institusi ataupun secara hukum. Sudah ada laporan belum terkait dengan pengaduan? Kemungkinan besar kita akan berembuk dulu dengan teman-teman dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi terkait masalah ancaman tersebut. Insya Allah kita akan melakukan proses pelaporan ke Polda, insya Allah. Dari PKL Pak, terkait hal yang barusan diungkapkan, ada saksi atau itu gimana proses ancaman itu gimana nih Pak nih? Yang lebih jelas mungkin kronologisnya ini, karena secara langsung bersentuhan berhadapan dengan ini. Oh, ada Bapak ya. Dengan Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Endar. Enak. Jadi kronologisnya gini, ada gesekan di lapangan, kemudian dari Bapak Kabid mempersilahkan untuk perwakilan ke Pospam. Nah, kami perwakilan dari PKL datang ke Pospam, begitu saya pribadi duduk dan geng-gengan yang lain duduk, ada ancaman sambil nunjuk-nunjuk dengan bahasa Sunda. Aing jelema bodoh, maneh jelema pinter, katanya. Aing mah baheulana urut jelema teu bener, aing mah wani jeung maehanana. Nah, ada ancaman kayak gitu. Dan terprovokasi PKL sampai terjadi bentrokan. Tidak semata-mata ada ungkapan itu ketika Satpol PP pun mungkin ada pemantiknya nih, kira-kira persoalan dari mana sehingga Satpol PP itu si oknum itu bisa bicara seperti itu Pak? Apakah terpancing seperti apa, dari mana nih kejadian ini? Mungkin itu terpancing dari protes para PKL, para masyarakat PKL tentang kebijakan dari pemerintah. Dan PKL itu sekarang mungkin udah bisa berpikir lebih cerdas lagi yang dianggap bodoh oleh pemerintah. Makanya PKL seolah bukan meremehkan, tapi menertawakan itu kok seperti membodohi gitu. Mungkin beliau si oknum itu tersinggung gitu. Begitu kira-kira. Apa sih yang diucapkannya? Yang diucapkannya awalnya dengan bahasa Sunda, ari maneh naon maksudna jeung serikeun urang. Kahina ka urang. Begitu. Dari pembahasan itu tentang keputusan dari Indang. Kejadiannya di mana itu Pak? Gimana? Kejadiannya di mana Pak persisnya Pak? Kejadiannya tepat di Jalan Ahmad Yani, kalau dari blok PKL itu disebut Ayani 3. Di lapangan itu di depan Yoma, toko Yoma, Toserba. Kemudian ancaman terjadi di Pospam Polda. Dari ancaman itu ya Pak? Ya. Banyak Pak waktu di Pospam itu rekan-rekan yang ikut yang melakukan hal itu. Kebetulan pada saat itu walaupun kami diminta perwakilan 4-5 orang, masyarakat PKL juga mengikuti di luar Pospam. Dari masyarakat PKL ada dan dari Satpol juga ada banyak. Jadi banyak yang mengetahui kejadian itu. Banyak. Pak Wing, mungkin ada ini, kira-kira mereka bisa berperilaku seperti itu apakah karena pembinaannya masih kurang? Saya pikir yang pertama pembinaan ya, itu yang pertama. Yang kedua juga arogansi di lapangan biasa suka muncul ketika argumentasi dari kami sudah dianggap tidak diterima oleh mereka, karena mereka itu bingungnya kenapa di sisi lain ini boleh, ini tidak boleh, juga mereka juga bingung. Artinya pada akhirnya emosinya tersulut, pada akhirnya kan mereka terpancing juga. Artinya terpancing ini karena kalah argumen ya? Salah satunya mungkin itu. Saya yakini karena tidak hanya teman-teman PKL yang pengalaman kami, kalau seandainya sudah argumentasinya sudah kalah, biasanya arahnya emosi. Itu yang sering terjadi. Titik kelemahannya di mana di apa namanya? Di soal SDM atau apa? Bisa jadi Pak, bisa jadi terkait masalah pemahaman Perda saja. Ketika teman-teman nanyain Perda, kenapa Perda itu menegaskan hanya dari sini ke sini? Nggak kudu ngomong-ngomong Perda, itu kan lucu Pak. Dari Satpol PP, dari pihak Satpol PP tidak bisa menjelaskan terkait masalah Perda.
Ini kan masalah. Kan mereka itu sebagai penegak perda. Kenapa tidak bisa menjelaskan poin per poin ataupun pasal per pasal terkait masalah pedagang kaki lima? Masa saya aja paham dari Perpres sampai Permen sampai ke Perda, saya paham. Karena kami memahami, kami mempelajari terkait masalah pedagang kaki lima ini. Pedagang kaki lima ini amanat dari peraturan Presiden dan Permendagri 41 itu jelas bahwa pedagang kaki lima itu harus revitalisasi. Artinya direvitalisasi itu adalah dibina, terus juga ditempatkan yang selayak mungkin sehingga mereka layak hidup, bukan ditertibkan begitu saja seolah-olah hari ini dibiarkan begitu saja terus ditertibkan, ketika pasca penertiban tidak pernah ada solusi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa ketika Bupati menyatakan bahwa gedung PKL itu gagal tidak pernah ada pertanggungjawaban? Apa pertanggungjawabannya? Sedangkan pembangunan gedung PKL itu bukan uang sedikit, Pak, yang sampai hari ini jadi sampah seolah-olah, jadi gedung tua yang tidak berpenghuni. Kan begini apa? Yang pertama, dari proses perencanaan juga tidak jelas. Yang kedua, kapan kita ada rembukan dengan pedagang kaki lima itu tidak pernah terbayang oleh kita. Bupati itu mengganti perda itu sampai 2 kali, Pak. Yang pertama perda nomor 2 tahun 88 pindah menjadi perda nomor 12 tahun 2015. Kita serang, dianggap oleh kita itu adalah banci, diganti lagi dengan perda nomor 18 tahun 2017. Dan itu sama-sama tetap banci karena perda tersebut itu hanya copy paste, Pak. Hanya copy paste dari Perpres, copy paste dari Permendagri. Hanya itu saja. Jadi menurut Anda siapa sih muaranya di sini? Satpol PPK sebagai penegak perda atau Bupati sebagai pemegang kebijakan? Menurut Anda seperti apa? Saya pikir yang bertanggung jawab itu di mana-mana pasti Bupati. Cuman ketika ngomong Satpol PP, saya pikir hanya jabatan politis saja, Pak. Karena apa? Karena persoalannya juga tidak jelas. Ketika ditanya oleh teman-teman, saya ini ditugaskan oleh pimpinan. Pimpinannya siapa? Ditanyakan oleh teman-teman, pimpinannya siapa? Pimpinan saja. Tidak pernah menjelaskan Kasatpol PPK atau Bupati K, tidak pernah. Hanya ngomong pimpinan saja. Ini kan yang tidak jelas. Substansinya di siapa? Yang mempertanggungjawabkan terkait masalah PKL ini? Kelas Satpol PP sendiri bukan PPNS, Pak. Ya betul. Karena apa? Di peraturan PP 16 tahun 2018 itu jelas ada jabatan pratama. Artinya bahwa 6 bulan menjabat menjadi seorang Kasatpol PP seharusnya mengikuti proses pelatihan dan wajib menjadi seorang penyidik. Mestinya seperti itu. Ternyata kenyataan hari ini Kasatpol PP hari ini kan sudah 2 tahun, Pak. Belum pernah mengikuti proses pelatihan Dan bukan PPNS. Terkait masalah penyelesaian, mungkin kita duduk bersama antara pemangku kebijakan dan juga pihak legislatif untuk merumuskan bagaimana nasib teman-teman ke depannya. Yang pertama juga substansi dari perda ini juga mesti jelas, itu yang pertama. Yang kedua juga nasib pedagang kaki lima ini mau dikemanakan. Karena apa? Karena kami pikir bahwa PKL itu substansi dari pedagang kaki lima itu di mana ada keramaian pasti di situ ada PKL. Sudah pasti itu. Jumlah yang terimbas sampai hari ini berapa PKL, Pak? Kalau ngomong terimbas, kalau jumlah keseluruhan itu kan 1.200, Pak. Kalau seandainya kita hitung dari Ahmad Yani 34 sampai Ahmad Yani 5, ya sekitar 700-an lah, Pak, yang terimbas hari ini. Dan itu tidak terombang-ambing nasibnya ya? Ya iya, jelas terombang-ambing karena kita juga di pinggiran toko ketika turun ke bahu jalan juga kita dilarang dan sebagainya, ya artinya bahwa ini yang menarik. Kenapa yang menarik? Karena dulu itu pasca perjanjian wakil bupati itu turun ke lapangan secara langsung, Pak. Bapak Helmi Budiman itu secara langsung turun ke lapangan. Yang pertama pagi-pagi sidak ke percontohan yang dari Pasar Baru ke Asia. Yang kedua malam-malam pengukuran jalur. Yang keempat fik
dia akan menganggarkan. Dan di situ jelas sudah dianggarkan, saya cek di LPS-nya dan lain sebagainya, ada anggarannya kalau tidak salah 2,5 miliar terkait masalah awning pedagang kaki lima. Nah, pada akhirnya kenapa kami hari ini audensi tersulut kejadian di lapangan, pada akhirnya kita akan menanyakan apa rencana awning ini akan jadi atau tidak. Realisasinya seperti Iya, apa? direalisasikan atau tidak. Mungkin seperti itu. Pak, terakhir Pak, yang 700 orang PKL yang terdampak itu hari ini seperti apa nih penanganan baik dari pemerintah maupun dari para rekan-rekan PKL sendiri Pak, atau mereka dibiarkankah atau ada ini dalam bentuk keseharian kehidupan mereka kan harus ditopang secara ekonomi Pak. Betul. Apa yang Anda lakukan atau pemerintah berikan untuk mereka? Kalau sampai hari ini pemerintah justru menggantung, tidak ada keputusan, tidak ada pembinaan dan lain sebagainya. Justru kita dari teman-teman PKL ini yang inisiatif, artinya lamun cek bahasa Sunda maka kucing sumput urang teh. Jadi lamun aya Satpol PP urang nyumput heula. Nah, eueuh Satpol PP baru bisa kita jualan. Nah, Dan tidak maksimal. Yang tidak bisa jualan sama sekali itu apa yang Ada yang nggak sih dilakukan? dari pemerintah? Contoh gini Kang, saat ini kan kita lagi pandemi nih, dampaknya ke ekonomi, ke masyarakat. Apakah dari Pemda atau dari stakeholder terkait ada perhatiannya nggak kepada PKL yang tadi terdampak itu gitu, secara ekonomi, atau membuat suatu program apa gitu kan, atau ada bantuan atau stimulan seperti apa sih Untuk kehidupan mereka sehari-hari. untuk membantu Sampai kehidupan hari mereka? ini alhamdulillah belum ada. Dan mungkin nggak bakalan ada. Karena kita dianggap kita yang melanggar, kita yang apa dan lain sebagainya. Seolah-olah kan kalau seandainya mereka memberikan bantuan sama saja melegalkan, mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke PKL ya Pak ya, ke PKL yang ada di lapangan nih Pak. Selama pandemi ini Pak, satu, kunjungan berkurang, kedua, keramaian tidak boleh, tetapi dapur harus ngebul. Nah, mensiasati ini seperti apa sih Bapak-Bapak PKL ini? Apalagi harus berhadapan di lapangan dengan para petugas Satpol PP Pak gitu. Dinamikanya seperti apa Pak? Untuk mensiasati hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mensiasati demi kelangsungan hidup ini, saya sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalur Ahmad Yani, kadang-kadang bisa jualan, kadang-kadang tidak. Untuk menutupinya, kadang-kadang saya juga bisa berjualan itu kadang-kadang dari mulai jam 3 sampai malam. Gitu juga kadang-kadang hasilnya, kadang-kadang enggak. Maka dengan itu saya sederhana minta saya kepada pemerintah cuman untuk menafkahi anak dan istri saya, dimohonkan untuk bisa berjualan, dan mohon dengan hormat tolong bukakan apa arti itu perda, apakah ada perda spesifik yang khusus menjalankan dari mulai Totogan Pasar Baru sampai ke alun-alun. Ada nggak perhatian khusus dari pemerintah, jangan ke provinsi PKL-nya lah, kepada Warganya. warga yang terdampak secara ekonomi gitu, khususnya bagi keluarga yang berdagang gitu Pak. Boro-boro Pak masalah istilahnya bantuan dalam rangka untuk jualan aja tidak ada niatan baik pemerintah kepada para PKL, yang menjadi sakit hati buat teman-teman saya yang dilarangnya itu berjualan di bahu jalan Pak. Saya sederhana tadi juga minta untuk berjualan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari Pak. Selama ini ada- prihatin sekali Pak. Selama ini ada pendataannya sih Pak dari Pemda selama pandemi ini? Tidak. Ada pendataan keluarga PKL, ada berapa yang berdagang, berapa satu orang pedagang membawahi berapa keluarga, kebutuhannya berapa? Nggak ada Pak yang Enggak ada. seperti itu. Itu yang namanya berarti pemerintah berfungsi, enggak ada sama sekali Pak. Jadi biarkan begitu saja. Iya, Iya. dibiarkan begitu saja Pak. Jadi dengan kondisi seperti ini harapan Bapak ini kepada pemerintah gitu ya. Seperti apa sih Pak kan gitu? Ingin Jangan. berjualan Pak seperti yang lain. Yang baik di pinggir trotoar maupun di bahu jalan. Terkait dengan bantuan para PKL semuanya hampir tidak mengharapkan. Yang
mungkin yang diharapkan untuk sekarang saat ini bisa berjualan Pak, sederhana itu Pak. Bojeng-bojeng Pak biasa jualan ayeuna bantuan ti pemerintah ge Pak teu aya ku ayeuna teh. Upami teh manasib abdi bade gubangga mingkieu Pak sareng para PKL. Sok atuh mun teh mah peruna bantuan jeung aya solusina kudu kumaha Pak abdi sadayana. Sareng para PKL anu teh tiasa dicalan. Kang, pasca insiden, sekarang bagaimana kondisi di lapangan? Situasi hari ini sih teman-teman justru hari ini sering sharing lah dengan kami dengan untuk mempertegas terkait masalah oknum tersebut, sehingga teman-teman ini merumuskan apakah ini mau diranah ke ranah hukum atau enggak dibina dulu di pihak Satpol PP. Kalau seandainya tidak bisa dibina di pihak Satpol PP, kami tidak akan segan, kami akan melaporkan Ke Polda Jabar. ke Polda Jabar, jelas. Pak, tegas lagi Pak, permintaan Bapak kepada pemerintah terkait nasib PKL yang menurut tadi Bapak tadi seakan-akan dibiarkan begitu saja. Memang bukan seakan-akan lagi, memang dibiarkan begitu saja. Jadi jangan biarkan mereka mati dulu baru ada bantuan Pak. Sebelum mereka mati, apa ini yang Bapak sampaikan kepada pemerintah? Sebetulnya sih sederhana sih Pak. Kalau teman-teman PKL itu sederhana. Hari ini teman-teman dibebaskan berjualan, artinya juga bisa menyambung hidup mereka. Karena kami ini tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, hanya meminta kami dibebaskan berjualan saja, tidak lebih sih Pak. Karena kami sudah terbiasa mandiri, neangan modal sorangan, dagang sorangan, terus ngahirupan anak pamajikan sorangan, teu kudu dibantuan ku pemerintah. Mungkin seperti itu Pak. Justru secara otomatis malah membantu negara kan? Justru Ya. kita membantu negara karena pajak dan lain sebagainya. Karena perbandingan dari pertokoan dengan pedagang kaki lima, saya pikir sama saja. Karena begini, kalau seandainya Satpol PP dan Bupati ingin menegakkan terkait masalah Perda, saya camkan sekali lagi, terkait masalah pertokoan apakah ada izinnya? Yang ada di perkotaan sampai hari ini tidak ada izinnya. Artinya bahwa jangankan kami yang pedagang kaki lima, pertokoan saja yang jelas itu tidak punya izin. Karena begini, kalau ngomong pertokoan jelas, kalau punya toko jelas harus mempunyai lahan parkir. Saya pertanyaan yang paling sederhana, apakah pertokoan yang ada di Pengkolan itu punya lahan parkir? Tidak. Sebagian ya. Hanya sebagian yang punya lahan parkir. Artinya bahwa ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu hanya ke PKL saja. Ke pertokoan yang jelas-jelas pertokoan, jelas bangunannya ada dan lain sebagainya ada. Ini kan tidak pernah tegas. Dan ini juga salah satu bukti dari Kasatpol PP yang tidak pernah mengikuti proses pelatihan menjadi seorang penyidik. Akhirnya juga dibiarkan. Karena saya pikir ini Kasatpol PP ini banci, saya pikir. Karena apa? Yang diuruskan terkait masalah peraturan daerah hanya pedagang kaki lima saja. Tebang pilih. Tembang pilih, Cangsin sampai hari ini belum selesai. Jalan Poros sampai hari ini juga belum selesai. Banyak ini persoalan. Artinya bahwa pemerintah daerah dengan antara bupati dengan Satpol PP hanya bisa mengurusi pedagang kaki lima saja dan juga tidak pernah selesai. Mungkin